Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan video kali ini kita akan bahas terkait dengan residu TPPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Nah, jadi banyak sekali hal ini yang belum diketahui ataupun dibereskan oleh teman-teman semuanya. Itu di kepanitiaan TPPK-nya di aplikasi Dapodik. Nah, jadi kemarin di video kemarin mungkin sudah ada beberapa video terkait dengan yang saya bahas TPPK-nya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di deskripsi video linknya. Jadi di bagian sekolah ya, jadi Bapak Ibu nanti membuat yang namanya TPPK di aplikasi Dapodik. Itu di bagian menu yang namanya kepanitiaan sekolah. Di bagian ini nanti silakan nanti diklik tambah, kemudian nanti ditambah ya. Nah, jadi anggota kepanitiaan TPPK ini harus ganjil ya Bapak Ibu, ataupun gasal. Jadi tidak boleh ada genap dan tidak boleh ada yang namanya kepala sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya akan bahas terkait beberapa residu yang mungkin itu terjadi di TPPK. Yang pertama, contohnya seperti ini ya. Nah, ini silakan input data keanggotaan TPPK di aplikasi Dapodik, karena dia tidak memiliki ataupun belum membuat TPPK, anggota TPPK di aplikasi Dapodik. Nah, untuk ngeceknya di mana Pak Mun kalau sekolah saya itu sudah sudah aman ataupun sudah sesuai atau tidak? Jadi Bapak Ibu langsung aja nanti ke Google, itu ketik aja TPPK ya. Nah, silakan nanti pilih link yang kedua di sini. Ini adalah referensi data Kemdikbud.go.id. Artinya kita akan melihat apakah data yang kita sinkronkan dari aplikasi Dapodik itu sudah sesuai dengan permintaan ataupun sesuai dengan juknis atau tidak. Jadi kita klik di bagian TPPK ini, referensi data Kemdikbud.go.id /TPPK, itu linknya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti membuat TPPK ya. Nah, jadi seperti ini. Setelah klik itu, linknya itu, kemudian Bapak Ibu klik di bagian TPPK dan satuan tugas ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan pilih provinsinya, jenjangnya dulu, misalkan jenjangnya apa gitu. Nah, kalau memang nanti Bapak Ibu akan melihat, pilih aja provinsi apa, misalkan seperti ini. Kemudian kabupatennya apa ya, nanti difilter aja sekolahnya ya, apakah mau PAUD seperti ini, mau SD, pilih Dikdas di sini. Kemudian silahkan dipilih ya, Dikmen ini SMA, SMK ya, seperti itu. Kemudian nanti di sini ada negeri dan swasta, baru diklik terapkan ya, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau klik sudah di kecamatan, Bapak Ibu lihat di sini ada yang namanya tombol hijau. Hijau itu berarti dia sudah sesuai dengan validasi TPPK-nya ya. Jadi kalau yang merah itu belum. Contohnya saya filter aja, klik di bagian validasi. Nah, ini yang hijau-hijau, kita lihat yang merah-merah. Misalkan saya klik satu di sini. Nah, ini mungkin dia belum unggah SK TPPK. Nah, jadi solusinya ini bagaimana Pak Mun misalkan. Nah, ini dia. Kita pilih di bagian ini KB misalkan. Nah, ini saya pilih ini sekolah ini. Nah, ini belum unggah SK TPPK, tapi dia sudah membuat yang namanya kepanitiaan TPPK. Ini SK-nya, ini tanggal di aplikasi Dapodik, TNT dan TST-nya. Nah, jadi bagaimana solusinya Pak Mun? Jadi Bapak Ibu nanti silahkan masuk ya ke webnya referensi data Kemdikbud.go.id /TPPK ya, di bagian beranda tadi seperti ini. Ini kan misalkan belum unggah SK kepanitiaan. Nah, klik di beranda, kemudian klik masuk di bagian ini, kemudian silahkan masuk melalui akun Pusdatin ya, akun SDM-nya Pusdatin, akun Portal PD, Portal PTK ya, login dengan akun tersebut seperti itu. Jadi kalau mau masuk ya Bapak Ibu ke link itu, kemudian pilih ya, misalkan ini PAUD. Kemudian klik login. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu klik di bagian anggota. Nah, ini dia ada seperti ini ya, ada seperti ini, ada tidak validnya. Kemudian Bapak Ibu klik SK-nya, kemudian nanti pilih SK-nya, kemudian klik unggah file. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau sudah muncul unduh ini berarti sudah
sudah masuk SK TPPK-nya dan hilang data residunya ataupun notif residunya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang lain silahkan input kalau memang ada seperti ini ya, misalkan silahkan input data kepercayaan TPPK terlebih dahulu. Ini dia belum membuat TPPK di bagian aplikasi Dapodik ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti ada yang seperti ini lagi, ketua atau koordinator TPPK tidak mengisi kolom guru bila dia dari aplikasi, bila dia guru dari Dapodik. Nah, dia tidak ngisi di bagian ini nih ya, di bagian guru, di bagian ini misalkan nih koordinator. Nah, jadi dia harus pilih di sini ya, jadi harus pilih dulu di sini, baru dipilih nama gurunya, baru tulis apa dia, misalkan koordinator gitu ya. Nah, jadi ini karena dia tidak memilih itu, jadi kemudian ini belum unggah SK juga. Kemudian ada notif lagi, tidak ada anggota dari unsur komite. Jadi tidak ada unsur komite seperti ini ya. Dia tidak memilih. Jadi yang menjadi validasi di bagian ini ya. Jadi pastikan milih komite, jangan nama aja di sini. Jadi pilih komite ya. Kemudian ada notif lagi, belum unggah SK kepanitiaan seperti tadi. Kemudian kepala sekolah dimasukkan sebagai anggota. Jadi ini tidak boleh ya menjadi kepala sekolah tidak boleh menjadi tim panitia TPPK. Jadi Bapak Ibu jangan memilih capsek ya di sini untuk dijadikan TPPK ya, tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu terkait dengan TPPK ini. Kalau memang ada kesalahan di sini, ini TPPK-nya langsung dihapus ya Bapak Ibu. Dihapus dulu, jangan diedit. Jangan diklik ubah seperti ini kemudian diubah, jangan, tapi diklik hapus. Diklik hapus semuanya terkait dengan TPPK ini. Kemudian juga anggotanya itu dihapus dulu. Diklik misalkan ini salah komitenya. Diklik hapus ya, diklik hapus. Kemudian jangan diubah, jangan diklik ubah, tapi dihapus ya. Jadi ini sangat penting terkait dengan TPPK ini. Jadi jangan diedit, sekali lagi saya bilang, jangan diedit tapi dihapus ya, ataupun mau ini hapus semuanya baru dibuat layanin kemudian sinkron. Kemudian 1 kali 24 jam kemudian diperiksa lagi ke bagian referensi data Kemdikbud.go.id / TPPK, nanti dilihat lagi status sekolahnya ya, apakah sudah sesuai atau belum, nanti difilter aja di bagian ini ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Di bagian residu ya, di bagian residu misalnya ini dia di bagian residu, pilih provinsinya apa, kemudian kabupatennya apa, klik terapkan. Nanti di sini akan muncul nama-nama sekolah yang belum beres ataupun belum melakukan yang namanya kalau ada yang bermasalah, kalau ada yang tidak update, kemudian belum membuat, SK-nya salah dan sebagainya, itu ada di bagian ini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Nanti Bapak Ibu silahkan komen kalau memang ada pertanyaan yang lain terkait dengan residu TPPK. Saya Pak Mundir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.